Pai di GP semuanya, kita berjumpa lagi dalam Pai di GP. Sekarang kita berada di race kedua. Kita berada di Red Bull Texas USA, pemirsa. Oke, setelah melakukan race pertama kemarin di Losail Qatar, Jorge Paidi menempati di posisi ke-7, pemirsa. Sekarang kita lihat bahwa di Red Bull Texas sekarang ini, race kedua ini, tikungannya banyak berada di tikungan ke kiri, sedangkan trek lurusnya juga cukup panjang. Trek ini sejauh 5 km. Oke, kita lihat posisi pertama di Maverick Vinales klasemennya. Kemudian Jorge Paidi di posisi ke-7 dengan 9 poin, terpaut 16 poin, dan Maverick Vinales di posisi pertama. Sedangkan ada dari tim yang lain, Miller berada di posisi 17. Kemudian ada Binder di posisi 9. Oke, sekarang di Texas ini Jorge Paidi harus mendapatkan posisi di posisi kelima dan harus mengalahkan Zulfami Khairuddin sesuai dengan target dari manajer tim KTM Advan KTM. Oke, kita lihat dulu hasil free practice. Ada Alex Rins di posisi pertama, Zulfami Khairuddin di posisi keempat, terpaut 1,9 detik dengan Alex Rins. Sedangkan Jorge Paidi berada di posisi 16, pemirsa, terpaut 3,9 detik dengan Alex Rins. Cukup jauh di posisi 16, tapi kita lihat hasil kualifikasi yang seperti apa. Ini kemarin hanya masih free practice. Oke, pemirsa, kita coba akan sneak peek free practice Jorge Paidi di Red Bull Grand Prix of America di Texas, di mana saat kualifikasi suhu cukup panas di 50 derajat Celcius, pemirsa. Jadi ini harus benar-benar memilih ban dengan grip yang cukup bagus dan tidak terlalu cepat aus untuk gripnya. Oke, Jorge Paidi, kita sneak peek dulu seperti apa posisi pertama. Sekarang berada di 2 menit 22 detik, pemirsa, hasil kualifikasinya. Jorge Paidi sudah memulai untuk kualifikasi. Waktu masih panjang, sepertinya kita sneak peek di awal kualifikasi Jorge Paidi. Oke, memang track Red Bull ini cukup tricky ya, artinya di beberapa setelah start tikungan pertama, kemudian masuk tikungan kedua, kemudian langsung berkelok-kelok treknya, kemudian setelah berkelok-kelok kemudian ada uphill, dan seterusnya ada uphill, sekarang kemudian ada downhill dengan cukup menikung. Jadi memang untuk trek Red Bull ini cukup harus berhati-hati, kemudian sangat patah beloknya. Ya, belok sangat patah, bisa kemudian trek lurus sejauh hampir 1 km lebih. Kemudian trek lurus, setelah trek lurus kemudian tikungan patah lagi ke kiri. Ya, memang ciri khas dari Red Bull ini memang sirkuitnya memang anti-clockwise. Jadi anti-clockwise itu banyak tikungan ke kiri, bukan ke kanan. Tapi kita lihat saja, Jorge Paidi sekarang berada di posisi ke-6 untuk pencatatan waktunya di kualifikasi. Kita lihat apakah Jorge Paidi mampu membukukan catatan waktu yang cukup signifikan sehingga bisa menempati di race di posisi yang cukup ideal, sehingga bisa memperebutkan juara di Red Bull Texas ini, pemirsa. Oke, sepertinya ini mendekati tikungan terakhir. Ya, selain tikungan patah ke kiri untuk tikungan terakhir, berapakah catatan waktunya akan ditorehkan oleh Jorge Paidi? Tikungan terakhir, langsung ke trek lurus 2 menit. Sepertinya masih di bawah di atas 28 detik. Oke, 2 menit 21 detik, pemirsa. Ya, 2 menit 21 detik, pemirsa, yang ditorehkan oleh Jorge Paidi di qualification. Oke, dan akhirnya Jorge Paidi berada di posisi berapa hasil kualifikasinya? Pertama ada Lewis Salom, kemudian ada Alex Rins, ada Maverick Vinales, kelima ada Zulfami Khairuddin. Zulfami Khairuddin berada di posisi kelima, sepertinya cukup sulit. Jorge Paidi berada di posisi 11, terpaut 3 detik. Sedangkan Khairuddin berada di posisi kelima, cukup sulit sepertinya Jorge Paidi bisa mengalahkan
Khairuddin. Oke, kita langsung aja ke race. Ada Salom Rins Vinales di row pertama, Sisis di row kedua, Jorge Paidy berada di row keempat bersama Bader dan Webb. Kemudian row ke-6, row ke-7 terakhir ada Baldassari dan Banaya. Oke, kita siap untuk mulai race. Gaspol Jorge Paidy. Dan Antonelli di depan, Jorge Paidy dan KTM Avannya, Avan Tekno. Tikungan pertama cukup tajam pemirsa, harus berhati-hati Jorge Paidy di sini. Oke, melewati ada Sisis di sana. Jorge Paidy mencoba melewati Sisis. Bersinggungan dengan Sisis. Sepertinya marah Jorge Paidy di depan Khairuddin. Sisis menengor Jorge Paidy cukup keras untuk tidak terjatuh, tidak jadi crash. Ada Khairuddin depan. Jorge Paidy mencoba melatih Khairuddin. Khairuddin ada Khairuddin depan. Jorge Paidy cukup bagus startnya Jorge Paidy. Dia langsung menjadi ke posisi kelima. Harus berarti Jorge Paidy. Melebar Jorge Paidy. Ada Sisis dan Marquez mendahului Jorge Paidy. Sekarang drop ke posisi ke-7. Jorge Paidy harus berhati-hati Jorge Paidy. Karena trek cukup panas dan ketika roda belum panas, grip juga belum maksimal. Jorge Paidy mendekati Marquez dan Sisis. Di depan juga ada Khairuddin. Di depan cukup jauh pemirsa. Marquez terpaut 0,8 detik dengan Jorge Paidy. Di belakang Jorge Paidy ada Webb terpaut 0,5 detik. Terus 227 km per jam langsung menikung ke kiri patah. Dengan late braking dan hard braking, Jorge Paidy mencoba berada di posisi 7 sekarang Jorge Paidy. Jorge Paidy, di belakang ada Webb, baru coba untuk mendahului Jorge Paidy. Ternyata Webb cukup cepat nih. Apa kok Jorge Paidy akan didahului oleh Webb? Sementara di depan, Rins mengambil alih Salom. Ternyata Sisis berada di depan Jorge Paidy. Jorge Paidy mencoba maksimal sekali karena memang di Red Bull Texas ini panggil dengan kiri pemirsa. Track lurus, Jorge Paidy masih di posisi ke-7. Vinales dengan tercepat 2 menit 23 detik. Kemudian ada Marquez di depan terpaut 1,9 detik, hampir 2 detik terpaut. Jorge Paidy mencoba maksimal. Sepertinya di posisi ke-5 dan 6 Marquez dan Sisis saling memperebutkan posisi. Jorge Paidy dengan KTM Avan Tekno mencoba bertarung dengan tim-tim yang cukup superior. Dengan Avan Tekno sendiri 2013 ada tim yang baru dibentuk oleh Ajo. Jorge Paidy di track terus. Setelah ini masih belum mencoba untuk memaksimalkan motor yang ada dengan settingan yang ada. Late braking Jorge Paidy mencoba mengejar yang ada di depan. Bagus. Ya pemirsa, di race yang kedua ini Jorge Paidy pada saat race pertama kemarin cukup memberikan impresif karena dari target posisi yang ditargetkan oleh tim Avan Tekno, ternyata Jorge Paidy melebihi ekspektasi dari tim dan berada di posisi ke-7. Seperti yang kita ketahui kemarin bahwa Jorge Paidy memperebutkan posisi ke-6 dan ke-7 dengan Sisis saling berebut posisi. Dan sekarang apakah terjadi lagi? Sekarang Jorge Paidy bertahan di posisi ke-7. Di depan ada Sisis. Terpaut cukup jauh pemirsa, 4 detik. Sedangkan dengan Webb di belakang terpaut 1, sekian detik. Jorge Paidy mencoba maksimal. Sepertinya keluar dari jalur lagi Jorge Paidy.
Dia harus waspada dengan web di belakang. Mau web mencoba untuk mengejar Hurricane Paidi. Kemungkinan dia akan semakin cepat untuk mengejar Hurricane Paidi. Vinales tercapai lagi di 2 menit 19 detik pemirsa. Khairuddin masih di posisi keempat, sedangkan Hurricane Paidi di posisi ke-7. Mampukah Hurricane Paidi mengejar Khairuddin seperti yang ditargetkan oleh manajer pribadi Hurricane Paidi? Sekarang sudah lap ketiga, akan memasuki lap keempat pemirsa. Di depan cukup jauh ternyata pemirsa. Sisis berada di 4 detik di depan Hurricane Paidi. Sedangkan Hurricane Paidi memang sepertinya bukan track favorit Hurricane Paidi di Red Bull Texas ini. Sisis terpaut 4,5 detik dengan Hurricane Paidi di depan Hurricane Paidi. Di belakang ada Web terpaut 2 detik lebih. Jadi sepertinya Hurricane Paidi hanya berada di row atau berada di grup sendiri di posisi ke-7 tanpa ada pesaing yang lain. Sedangkan Web di belakang Hurricane Paidi terpaut 2 detik lebih. Sedangkan di depan ada Sisis namun terpaut cukup jauh dengan Hurricane Paidi, berada di 4 detik di depan Hurricane Paidi. Apakah Hurricane Paidi mampu mempersingkat jarak antara Sisis dengan dirinya? Sekarang sudah lap ketiga, posisi masih di Sisis berada di 5 detik, seperti yang semakin kencang Sisis. Sedangkan Web berada di 1,9 detik belakang Hurricane Paidi. Sepertinya Web juga semakin kencang mendekati Hurricane Paidi, sedangkan Sisis semakin jauh meninggalkan Hurricane Paidi. Ya, memang bukan track favorit Hurricane Paidi di Texas ini sepertinya pemirsa. Namun Hurricane Paidi tetap berusaha untuk maksimal mendapatkan posisi yang terbaik dan mendapatkan posisi yang seperti yang ditargetkan oleh manajer tim maupun manajer pribadi Hurricane Paidi. Karena mengingat bahwa motor yang digunakan Hurricane Paidi adalah motor KTM, namun kedudukan mereka di kelas Ajo itu masih tergolong baru saja memulai debutnya di 2013 ini pemirsa. Hurricane Paidi cukup beruntung mendapatkan motor KTM, di mana di 2013 ini motor KTM cukup superior karena tim-tim yang berada di papan atas semuanya menggunakan motor KTM dan pembalap-pembalap mereka pun juga cukup kencang berlaga di Moto3 MotoGP 2013 ini pemirsa. Banyak takeover Binder sepertinya. Binder terpaut cukup jauh sekarang 2,3 detik di belakang Hurricane Paidi. Sedangkan Sisis hampir 6 detik di depan Hurricane Paidi. Overtake Khairuddin mengovertake Marquez. Web dengan Ajo sepertinya di belakang Hurricane Paidi. Ajo adalah satu tim dengan Hurricane Paidi. Kita lihat bahwa memang bukan hanya dari motor saja pemirsa, dari pembalap pun. Ketika pembalap menemukan setting yang sangat pas dengan sirkuit, maka motor pun akan bisa digunakan maksimal oleh pembalap. Ya, di sini sedikit downhill track dari Red Bull Texas ini, langsung dengan patah ke kiri, dan kemudian langsung tancap gas, trek lurus sejauh lebih kurang 1 km. Sepertinya di belakang Hurricane Paidi, Ajo dan Web saling memperebutkan posisi ke-8 dan 9. Sedangkan Sisis di depan Hurricane Paidi terpaut hampir 6 detik pemirsa, cukup jauh. Mereka cukup meninggalkan Hurricane Paidi di belakang. Ya, Hurricane Paidi apakah mampu mendekat ke Sisis atau di grup terdepan di depan Hurricane Paidi? Sedang Hurricane Paidi race sendirian di posisi ke-7 tanpa ada grup untuk bersaing. Dia harus mengejar ke depan untuk bersaing. Ternyata sekarang Sisis lagi hampir nanti itu bisa ya di depan Hurricane Paidi. Cukup jauh meninggalkan Hurricane Paidi. Hurricane Paidi mencoba di sini untuk memaksimalkan kecepatan dan lebih memperpendek jarak dengan sisi depan. Lap keempat pemirsa, memasuki lap kelima. Vinales Rins. Ada Rins dan tercepat 2 menit 19 detik.
Marquez mendahului Haridin. Rins mendahului Vinales kembali, Maverick Vinales. Sisi berada di 6 detik depan Jorge Paidi, sedangkan Ajo berada di 2 detik di belakang Jorge Paidi. Haridin dengan Marquez sepertinya saling mengovertake untuk posisi 4 dan 5. Jorge Paidi masih race sendirian pemirsa di grup sendiri di posisi ke-7 tanpa ada perlawanan dari manapun, sedangkan dia sendiri harus melawan untuk di depan. Dia ada sisi terbaut 5,3 detik pemirsa, cukup jauh pemirsa. Apakah dia mampu mengejar dan memperpendek cara dengan sisi depan? Sekarang sudah lap ke-5, akan memasuki lap ke-6, tinggal 2 lap lagi pemirsa. Jorge Paidi tikungan patah ke kiri, leg braking, langsung 13 di trek lurus sejauh 1 kilometer. Dan memang terjadi sedikit insiden di awal start. Jorge Paidi juga bagus startnya, namun syukur tidak ada yang crash saat start maupun saat race. Ingat bahwa tikungan Red Bull Texas ini lebih banyak ke kiri dan tidak semua pembalap adalah pembalap dengan left-handed atau orientasi ke kiri, sedangkan dan sebagian lagi juga orientasi kanan atau right-handed. Sis berada di depan Jorge Paidi masih cukup jauh, sedangkan Ajo semakin mendekati Jorge Paidi pemirsa. Terpaut 1,7 detik, sepertinya Ajo akan mencoba mendekati rekan satu timnya yaitu Jorge Paidi di Avantecno ini pemirsa. Apakah Ajo akan bisa mengambil posisi Jorge Paidi di posisi ke-7? Haridin berada di posisi ke-5, cukup jauh di depan Jorge Paidi. Jorge Paidi berada di posisi ke-7, sedangkan Sisi berada di posisi ke-6. Jorge Paidi mencoba memaksimalkan motor yang ada. Oke, Jorge Paidi di race berikutnya akan mengadakan race berikutnya adalah berada di Jerez pemirsa Spanyol. Jerez merupakan salah satu sirkuit favorit dari Jorge Paidi, namun belum juga minggu depan di Jerez apakah Jorge Paidi berhasil atau mungkin juga mengalami crash hingga gagal finish atau berada di posisi ke belakang. Kita doakan saja pemirsa Jorge Paidi mungkin di race kali ini di Texas ini berada di posisi 7, mungkin di race berikutnya di Jerez Jorge Paidi mampu menempati posisi yang lebih baik. Mengingat bahwa Jorge Paidi sebenarnya cukup bagus dengan motor KTM ini, di mana dia start dari posisi 11, sekarang berada di posisi ke-7, naik sebanyak 4 posisi karena dia Jorge Paidi start cukup bagus. Ajo berada 2 detik di belakang Jorge Paidi. 2 detik cukup tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat juga pemirsa. 2 detik. Tersisa 1,5 lap lagi. Jorge Paidi Jorge Paidi harus ketika sudah tidak memungkinkan untuk naik ke posisi selanjutnya dan mendahului pembalap yang di depannya, Jorge Paidi harus konsentrasi penuh untuk bisa mempertahankan di posisi 7. Sisi terpaut 7 detik di depan Jorge Paidi, sepertinya sudah tidak mungkin Jorge Paidi untuk merebut posisi ke-6 dari Sisis. Jorge Paidi sekarang harus konsentrasi untuk mempertahankan posisi ke-7. Sepertinya Jorge Paidi akan mempertahankan posisi 7 seperti race berikutnya itu seperti di race sebelumnya itu di Losail Qatar. Jorge Paidi finish di posisi ke-7. Apakah kali ini Jorge Paidi akan kembali finish di posisi ke-7 di Texas Red Bull ini? Terpaut 7,3 detik di depan Jorge Paidi. Sisis cukup terbang meninggalkan Jorge Paidi pemirsa.
Jorge Paidi harus konsentrasi penuh mempertahankan posisi di posisi ketujuh dengan di klasemen sementara pun Jorge Paidi berada di posisi ketujuh. Dengan penambahan nilai mungkin dengan konsistensi mendapatkan poin terus, Jorge Paidi mungkin masih bisa memperebutkan di 5 besar atau juga mungkin di 3 besar pemirsa. Di track uphill sekarang menikung kiri, April langsung menuju kiri kemudian langsung downhill. Inilah keunikan atau salah satu tantangan yang ada di sirkuit Red Bull Texas ini pemirsa. Langsung menikung kiri kemudian langsung track lurus sepanjang 1 km, sehingga dari tikungan patah tadi para pembalap harus langsung gaspol. Lap terakhir pemirsa, Jorge Paidi terpaut 7,7 detik dengan sisi depan dan dengan Ajo terpaut di 1, sekian detik, hampir 2 detik. Jorge Paidi konsentrasi penuh, harus konsentrasi penuh agar tidak crash. Karena bila crash maka dia bisa kehilangan posisi ketujuh. Dia mau setuju dengan cukup poin yang cukup lumayan untuk menambah poin yang sudah diperoleh Jorge Paidi sekarang. Jorge Paidi mendekati tikungan terakhir. Terpaut 1,5 detik dengan Ajo di belakang pemirsa. Sepertinya Ajo maksa dengan sangat keras untuk bisa mendekati Jorge Paidi dan untuk bisa merebut posisi Jorge Paidi, tapi ini sudah menjelang untuk hampir tikungan terakhir. Ya, di depan sudah merupakan tikungan terakhir. Jorge Paidi berada di posisi 7 finales. Finish pertama, Rins finish kedua, Salom finish ketiga, Marquez posisi keempat dan Khairuddin posisi kelima, Sisis posisi keenam pemirsa. Jorge Paidi akhirnya finish ke posisi ketujuh pemirsa. Ya, Jorge Paidi finish posisi ketujuh, cukup bagus pemirsa. Wih, kita lihat hasil race di Red Bull Texas ini. Maverick Vinales posisi pertama, Alex posisi kedua, Luis Salam posisi ketiga, Alex Marquez posisi keempat, Sumai Khairuddin posisi kelima, Arthur Sisis di posisi keenam, Jorge Paidi posisi ketujuh, Nicholas Ajo di posisi ke-8, ada Danny Webb posisi ke-9, kemudian Brad Binder posisi 10, Romain Svenati posisi 11, Antonelli posisi 12, Carrasco, kemudian ada juga John McPhee di posisi terakhir di posisi 20 pemirsa. Sekarang setelah ini kita akan melihat klasemen setelah race kedua di Red Bull Texas ini. Vinales posisi pertama dengan 50 poin, ada Rins di posisi kedua 40 poin, Salam posisi ketiga 32 poin, Marquez 26, Khairuddin 22, Sisis 20 poinnya. Jorge Paidi tetap di posisi ketujuh dengan 18 poin, dengan rekan tim Jorge Paidi berada di posisi 9. Kemudian ini adalah konstruktor. KTM berada di posisi pertama karena memang KTM cukup mendominasi pemirsa. Oke, kita akan ketemu lagi di race berikutnya di Jerez, Spanyol.